a cold year, and terrorists don't prey on innocent victims. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah keorganisasian. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai komunikasi dalam organisasi. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiratun Nisa, NIM 513190027. Saya salah satu dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam organisasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi sendiri merupakan gimana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian, pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Jadi komunikasi dalam organisasi yaitu memberikan pesan informasi bagi atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan. Bagaimana proses komunikasi? Jadi begini, prosesnya yaitu adalah pengirim melakukan encoding, yaitu berupa pesan yang disandikan, kemudian ke mediator, yaitu media tertentu yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Kemudian decoding sendiri merupakan penerima pesan, yaitu pesan apa saja yang akan disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Kemudian setelah penerima menerima pesan, melakukan timbal balik antara penerima ke pengirim. Biasanya di sini mengalami beberapa hambatan, sehingga bisa jadi tidak seutuhnya pesan yang dikirimkan oleh penerima sampai kepada pengirim. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama adalah kontrol. Dalam organisasi biasanya bagaimana seorang atasan mengontrol kinerja bawahannya, seperti itu. Dan yang kedua adalah motivasi. Bagaimana seorang atasan memberikan motivasi, memberikan arahan, masukan agar kinerjanya lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga yaitu pengungkapan emosional. Pengungkapan emosional sendiri seperti halnya ketika diadakan rapat, kita mampu memberikan pendapat kita bisa pro dan kontra dengan sesuatu hal yang terjadi. Jadi kita bisa meluapkan ide maupun gagasan ataupun cara berpikir kita kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu berupa informasi. Biasanya informasi bisa dari atasan ke bawahan, memberikan informasi maupun dari bawahan ke atasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madli Muzadi, NIM 513001930. Saya akan menjelaskan proses komunikasi yang ada di sini. Nah, proses komunikasi ada 5. Yang pertama adalah sumber dan pekodean, saluran, pendekodean, dan penerima, dan yang kembali lagi ke sumber. Pengkodean mengubah suatu pesan komunikasi menjadi bentuk simbol. Pesan apa yang dikomunikasikan? Saluran lewat medium mana suatu pesan komunikasi berjalan. Pendekodean adalah penerjemahan ulang pesan komunikasi seorang pengirim. Terakhir ada kegelisahan dan komunikasi, ketegangan dan kecemasan yang tidak pada tempatnya dalam komunikasi lisan, tulisan atau keduanya. Ya, di sini gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umiatus Safa'ah, NIM 51300190026. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal mendasar dalam komunikasi. 1. Arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau literal. Dimensi vertikal dibagi menjadi 2. Menjadi kedua, yaitu ke bawah dan ke atas. Yang dimaksud ke bawah adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok
atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih bawah, sedangkan ke atas komunikasi yang mengalir ke suatu tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok organisasi. Literal komunikasi terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama pada tingkat yang sama, di antara manajer pada tingkat yang sama, atau di antara setiap personil yang secara horizontal ekuivalen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Rahman, NIM 51300-19032. Saya ingin menjelaskan slide yang ke-11, yaitu mengenai jaringan formal dan informal, komunikasi nonverbal, pilihan saluran komunikasi. Yang pertama, jaringan formal dan informal. Jaringan formal sendiri bermaksud komunikasi bertalian dengan tugas mengikuti rantai wewenang. Jaringan informal pula selintingan komunikasi. Komunikasi nonverbal, pesan yang dihantar lewat gerakan tubuh, intonasi atau tekanan pada kata-kata, air muka, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Pilihan saluran komunikasi, kekayaan saluran, banyaknya informasi yang dapat diteruskan selama suatu episode komunikasi. Ada beberapa yang kaya dalam kemampuan, yaitu yang pertama, menangani isyarat ke ganda secara serentak, kedua, memudahkan umpan balik yang cepat, dan ketiga, sangat pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Novitasari, NIM 51300-19035. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghalang komunikasi efektif. Yang pertama, penyaringan, yaitu manipulasi informasi yang dilakukan seorang mengirim agar informasi tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Penentu utama penyaringan, yaitu banyaknya tingkat dalam suatu struktur organisasi. Yang kedua, persepsi selektif muncul karena penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi mereka. Yang ketiga, emosi. Yang keempat, bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasida Esbirandani, NIM 51300-19037. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi dalam beberapa perusahaan berdasarkan hasil riset. A. Dirut harus menyadari pentingnya komunikasi. B. Para manajer memadankan tindakan dan ucapan. C. Komitmen pada komunikasi dua arah. D. Penekanan pada komunikasi tatap muka. Yang E. Tanggung jawab bersama untuk komunikasi karyawan. Yang F. Menangani berita buruk. G. Pesa dibentuk untuk audien yang dimaksudkan. Dan yang terakhir, perlakuan komunikasi sebagai suatu proses berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indina Nikma Samardian, NIM 51300-19012. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu terbaru dalam komunikasi. Isu-isu terbaru dalam komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Yang kedua, komunikasi yang benar secara politis. Yang ketiga, komunikasi silang budaya. Yang keempat, komunikasi elektronik. Nah, komunikasi penghalang antara pria dan wanita, yaitu pria menggunakan komunikasi untuk menekankan status, sedangkan wanita menggunakan komunikasi untuk menciptakan hubungan. Bagi banyak wanita, percakapan adalah negosiasi untuk memperoleh kedekatan dan mencari dukungan serta konfirmasi. Yang kedua, komunikasi yang benar secara politis, yaitu memiliki pembenaran yang luas sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dan benar secara politis. Contohnya, orang buta
diganti menjadi lemah penglihatan, dan orang tua diganti menjadi senior. Yang ketiga, komunikasi silang budaya, proses di mana dialihkannya ide-ide atau gagasan untuk suatu budaya yang satu dengan budaya yang lain. Tujuannya untuk kebaikan budaya atau sebaliknya. Atau bisa juga jadi tahap awal dari proses akulturasi, yaitu proses penggabungan antara dua budaya atau lebih yang menghasilkan kebudayaan yang baru. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi elektronik, memiliki banyak contoh, yaitu handphone, laptop, komputer, radio, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Budi Anggraini, NIM 513001907. Sini saya akan menjelaskan slide ke-15 dari PowerPoint hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi di mana kita berhubungan secara langsung dengan orang lain, menggunakan kalimat, menggunakan kata-kata, seperti kita berbicara terhadap orang lain yang tatap muka seperti itu. Dan yang kedua adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini seperti kita sedang mengirimkan pesan melalui handphone atau kita mengirim pesan melalui surat menyurat. Dan yang kedua adalah komunikasi dalam bentuk jejaring komunikasi. Komunikasi ini dibagi menjadi beberapa pola. Yang pertama adalah pola roda, pola huruf Y, pola komunikasi bersambung, pola komunikasi melingkar, pola komunikasi menyeluruh. Untuk gambar-gambar polanya ada di PowerPoint slide ke-16. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan dalam berkomunikasi ini ada dua. Yang pertama adalah hambatan individual. Hambatan individual itu dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah kesalahpahaman dalam memahami pesan. Yang kedua, kredibilitas individu. Yang ketiga, keterbatasan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah kemampuan mendengarkan yang rendah. Sedangkan hambatan organisasional itu meliputi yang pertama adalah semantik, kedua perbedaan tingkatan manajemen, yang ketiga persepsi yang berbeda antar bagian, yang terakhir adalah kelebihan beban kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Adi Pratama, NIM 513001906. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama, upaya yang bersifat individual. Cara mengatasi hambatan tersebut berkomunikasi ada 4 bagian. Yang pertama, peningkatan kemampuan dan mendengarkan. Yang bagian kedua, dorongan untuk berkomunikasi dua arah. Bagian nomor 3, peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi. Nah, itu kita menjadi hambatan. Yang keempat, pemeliharaan kredibilitas individual. Nah, itu ada 4 bagian. Yang kedua, upaya yang bersifat organisasional. Nah, tadi apa? Bersifat individual. Sekarang organisasional yang ada 4 bagian juga. Tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan. Yang kedua, pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi. Yang keempat, peningkatan kesadaran dan penggunaan berbagai media dalam berkomunikasi. Yaitu semuanya menjadi hambatan-hambatan berkomunikasi. Cara mengatasinya yang sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudzaifah, NIM 33, akan menjelaskan slide ke-19, yaitu
teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem informasi formal, dan yang kedua, teknologi informasi yang personal. Sistem informasi formal itu seperti sistem pemroses transaksi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung pengambilan keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem jaringan internal, dan sistem pintar. Sedangkan teknologi informasi yang personal itu seperti komputer, webcam, telepon seluler, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baswari dari kelompok 1 NIM 51300190001. Baik, saya akan menjelaskan untuk sesi selanjutnya mengenai komunikasi, jabatan, dan hubungan informal. Menurut Redfield, ciri-ciri suatu organisasi formal berkaitan dengan suatu fenomena yang sering disebut dengan komunikasi jabatan. Hubungan tersebut dibentuk antara jabatan-jabatan dalam suatu organisasi, bukan antar perorangan. Dan keseluruhan organisasi terdiri dari jaringan jabatan tersebut. Mereka yang menduduki suatu jabatan diharuskan berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan jabatan yang mereka miliki. Dalam praktek komunikasi jabatan ini sedikit membingungkan sih, karena tidak semua jabatan yang ada di suatu organisasi tersebut interaksi secara sesama sedikit tidak sesuai dengan diagram jabatan. Dalam hal ini, analisis Weber tentang teori organisasi dapat menguraikan banyak organisasi yang beroperasi dewasa ini. Sejumlah pemikiran dan teori lain memberikan sumbangan untuk memahami cara kerja suatu organisasi dan khususnya komunikasi dalam suatu organisasi. Dalam hal ini terdapat dua jenis teori. Ada dua ya. Di samping teori komunikasi yang memberikan pandangan yang berguna, yakni teori manajemen dan teori organisasi. Terkadang para penulis itu membuat sedikit pandangan antara teori pengelolaan atau managing dan teori pengorganisasian atau bisa disebut organizing, karena kedua teori tersebut sangat mirip tetapi terkadang berbeda juga. Sekian, terima kasih. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pada dasarnya komunikasi sangatlah diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek apapun, baik itu dalam kegiatan berorganisasi atau dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dirumuskan sebagai suatu proses penyampaian pesan atau informasi di antara beberapa orang. Karenanya komunikasi melibatkan seorang pengirim pesan atau informasi, saluran, dan penerima. Komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dalam berkomunikasi, seseorang harus memiliki dasar yang akan menjadi patokan seorang tersebut dalam berkomunikasi. Dalam proses kita juga harus ingat bahwa terdapat banyak hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Tujuan utama dalam komunikasi ialah berhubungan dan mengajak dengan orang lain untuk saling mengerti apa yang kita sampaikan dalam mencapai tujuan. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it. Make your heart believe that I'm a bad